sesuatu konsep yang disebut dengan retensi. Segala sesuatu ada expirednya. Perasaan pun mungkin ada expirednya kan. Asik. Nah, ya kan? Lanjut. Begitu itu terjadi gitu ya. Kita juga harus kasih retensi. Password misalnya 6 bulan sekali saya ganti. Ya, password nih ya, password akses itu jangan sama semua. Ya, seperti itu. Ya, jangan sama semua ya. Jangan kasih misalnya tanggal lahir, oke? Nama mantan pacar. Ya kalau nama mantan pacarnya ada 10 gitu ya. Kalau cuma satu, Kalau 10 bisa ganti-ganti iya, ya, Pak. kalau misalnya bisa ganti-ganti. Kalau cuma satu kan, nah gitu. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema yang agak berbeda ya dari episode-episode sebelumnya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita ngobrol tentang mostly kesehatan gitu ya, gaya hidup, kemudian ekonomi kayak gitu-gitu. Di episode kita kali ini, kita akan ngobrol tentang keamanan data dan informasi. Hal yang gak kalah pentingnya di era informasi yang luar biasa saat ini. Karena kan kita tahu ya, perkembangan medsos tuh luar biasa banget gitu. Bahkan kadang kita kalau gak ngikutin tren, kita tuh sering ngerasa FOMO. Tapi kalau kita ngikutin tren, itu juga belum tentu aman. Nah, ngomongin tentang keamanan data, tentu saja saya bukan ahlinya. Maka dari itu, di studio podcast kita kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita. Beliau adalah direktur dari Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi, Bapak Ridi Ferdiana. Hai Pak, selamat datang. Halo, ya. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Ya semoga selalu sehat ya. Iya. Oke. Terima kasih. Bapak sehat? Alhamdulillah, pura-pura sehat. Oh, dari semalam hujan terus ya Pak ya? Iya, Oh, hujan oke. terus. Panas hujan itu kayak data gitu ya. Oke, Kayak data gitu, oke. mengalir stop gitu. Bridgingnya bagus Bridgingnya. juga. Oke. Boleh saya langsung nanya? Ya, boleh. Oke, enggak nyambung dengan apa yang tadi saya omongin di awal ya. Ha. Di era informasi dan media sosial yang luar biasa gitu. Kadang orang kan nggak bisa bedain ya mana yang perlu dibagikan untuk ranah publik dan mana yang harus disimpan di ranah pribadi aja Yes. gitu. Kayak misalnya kemarin tren-tren tuh marak banget sampai orang tuh nggak sadar dia bisa diajak untuk upload KTP, Foto ya, foto KTP. foto-foto apapun, terus Boarding kayak pass gitu ya. bener Seperti itu. apapun tujuannya itu ya gitu. Terus kemudian kayak orang kayak saya nih, saya kan orang biasa aja gitu, suka mikir kalau misalnya ya menurutku nggak apa-apa sih orang sama ini juga aku nggak gimana-gimana gitu. Paling bahaya paling cuman kayak takut kalau diketahuin pasangan aja gitu, takut ketahuan atau gimana-gimana. Sebenarnya seberapa besar sih Pak kita tuh harus memproteksi data diri kita? Seberapa penting gitu? Itu Terlepas pertanyaan. dari asumsi pribadi kayak gitu tadi misalnya. Iya. Pada dasarnya kalau kita bicara data itu kan sekarang jadi aset ya. Bener banget. Dan sekarang coba pikirin deh. Dulu kita buka pintu pakai kunci. Kunci itu kan sesuatu yang fisik ya. Tapi sekarang kan kita buka pintu itu pakai sidik jari. Oke, benar. Sidik jari itu kan sebenarnya bukan sidik jarinya kita. Kayaknya kalau di film-film action gitu kan, itu kan ada penyergapan terus pakai sidik jarinya orang gitu ya, apa. Tapi kan itu datanya. Nah, mulai sekarang aja kita ngelihat ya. Misalnya kita ngambil uang. Dulu kan pakai kartu ATM. Sekarang kan bisa nggak pakai kartu ATM kan? Benar. Kita cukup menginformasikan data kita pakai aplikasi, terus kita ke ATM nggak pakai kartu ATM. Artinya penting banget karena sesuatu yang nggak kelihatan, intangible gitu ya, nggak kelihatan, bukan the myth ya maksudnya. Itu ternyata bisa mengendalikan sesuatu yang kelihatan. Nah, iya kan? Bisa mengendalikan sesuatu yang kelihatan. Mobil dulu pakai kunci, sekarang pakai aplikasi. Nah, gitu. Jadi benar-benar penting karena ternyata sesuatu yang nggak kelihatan itu malah mengendalikan sesuatu yang terlihat. Oke. Jadi itu ya yang kadang kita tuh nggak sadar gitu. Kalau sekarang data tuh sama proteksinya tuh besarnya tuh kayak Betul, kita memproteksi apa betul. yang kelihatan selama Iya. ini gitu. Terus kalau misalnya nih Pak, the worst case-nya adalah data kita bocor. Itu kita harus gimana? Sebenarnya pertama itu pasrah ya. Kalau orang Islam mah ya, tawakal gitu. Beneran pasrah? Iya, pertama tawakal dulu. Kayak tawakal supaya tenang. Oke. Karena biasanya kalau kita panik, Oke. kita malah akan mengekspos data pribadi kita yang lebih jauh. Ya. Oke. Oke. Misalnya gini, contohnya kartu kredit kita bocor gitu ya. Kemudian kita panik nih. Terus kita masuk ke sosial media. Let's say Twitter gitu ya. Kita masuk ke Twitter.
Terus kita mention tuh ke salah satu perbankan. Hai perbankan bla 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 gitu ya. Tolong ya, kartu kredit saya nih kena hack gitu ya. Apa yang kita lakukan di situ? Kita mention dia. Pada saat kita mention dia, kemudian kan perbankan ini akan bales. Pada saat membales, saking kita paniknya, kita nggak bisa tahu yang balesnya itu real atau enggak. Bisa saja yang balesnya itu adalah orang yang monitor, tapi itu bukan perbankannya. Kemudian saking kita panik, kita kasih data pribadi kita. Nah, jadi pertama jangan panik dulu begitu data kita expose, apalagi data-data finansial, tenang dulu. Lapor ke media sosial atau channel-channel, tetapi nggak usah panik, karena panik itu malah jadi pemicu. Makanya kalau kita lihat beberapa orang gitu ya, modus operandinya itu membuat kepanikan. ATM ketelen, ya kan? ATM ketelen terus ada yang bantuin gitu ya. Nah, iya kan? Karena kalau panik kita akan relatif untuk menyerahkan. Nah, seperti Bener, itu. oke. Berarti tetap kaitannya ini banget ya, relate banget ya juga sama maksudnya sikap kita juga ya terhadap mengantisipasi itu. Terus habis itu Pak, kalau kita udah pasrah. Nah, oke, sekarang saya tanya nih, begitu data privasi kamu nih kelihatan pasangan kamu, apa yang kamu lakukan selain pasrah? Gimana? Yang kita lakukan apa? Oke. kita kan langsung kalau itu misalnya perbankan, kita langsung bilang ke otoritinya ya. Iya. Ke otoriti. Tolong dong blokir. Nah, jadi langkah pertama itu harus kita stop dulu. Kita stop dulu ya. Kalau data itu ternyata bocor karena media sosial, kamu harus defend juga media sosial. Kalau itu ternyata bocornya karena misalnya transaksi pembayaran, berarti kamu harus informasikan dulu di mana letak kebocoran itu terjadi. Nah, ya, oke. Karena sebagian cuma ada 2 kemungkinan. 1, sistemnya. 2, social engineeringnya. Kamunya yang forget. Kamunya yang kasihkan misalnya ngupload. Ada giveaway nih, coba upload the last your vacation day atau your current situation, nah gitu kan. Nah, gitu terus kamu upload foto gitu kan, kamu upload data-data pribadi seperti KTP, nah gitu kan. Even KTM juga kan seperti itu. Nah, jadi cuma ada 2 itu kemungkinannya. Nah, apakah sistemnya lemah atau yang kedua? Kitanya. Ya, dan sebagian besar sekitar 70-80% kitanya tuh. Benar, saya setuju Kitanya. Karena kadang-kadang tren-tren kayak gitu tuh kalau nggak diikutin, apalagi anak-anak muda ya yang masih generasi-generasi sekarang itu kayak FOMO. Iya, kerasa left behind gitu. Iya, kayak wah kok teman-temanku gini aku enggak gitu. Iya, nah, ngomongin tentang FOMO dan tren itu, gitu, itu kan kita gimana ya Pak caranya apa sih bisa kayak tahu gitu mana nih yang ini kita lagi dipetain atau enggak nih, kita perlu kayaknya ikut ini yang mana-mana aja buat seru-seruan aja atau memang ya kita harus nahan diri atau gimana? Ada nggak misalnya kayak saran-saran khusus dari Bapak kalau itu nyambung dari obrolan yang sebelumnya maksudnya? Iya, pertama yang paling jelas kita harus tahu dulu mana data pribadi mana bukan. Ya. Kalau di standar luar negeri, ini ngomong teknis sedikit, ada istilahnya PII. Personal Identifiable Information. Informasi yang mengidentifikasi itu personal. Contoh nama, personal atau enggak? Iya. Enggak. Oh ya? Nama enggak personal. Nama saya Ridi, mungkin ada yang namanya Ridi juga. Oke. Jadi gitu. Personal identifiable itu artinya orang yang begitu, misalnya emailnya itu ya berarti saya. Nah, itu personal. Nomor KTP personal kan. Kartu kredit personal. Ya. Organisasi belum tentu. Karena bisa saja ada nama Ridi yang kerja di organisasi yang sama. Jadi pertama kita harus klasifikasi dulu nih teman-teman, mana yang itu benar-benar personal punya kamu, mana yang memang bisa kamu expose. Jadi kalau ada yang nanya nama, nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang personal. Karena bisa, personal tuh bukan berarti sesuatu yang rahasia ya. Personal tuh yang menunjuk kepada siapa kamu sesungguhnya. Yang the one and only yes, gitu ya, sifatnya. Kayak email kan pasti. Iya, ya, KTP pasti. Iya. Ya. BPKB iya gitu. Sertifikat iya. Nah, iya gitu. Okay. Jadi pertama kita tahu dulu klasifikasi. Nah, setelah itu baru kita pilah-pilah pihak mana yang terpercaya. Nah, seperti pasangan balik lagi terpercaya tidak itu. Ya, pacar Anda gitu percaya atau tidak ya. Jadi dilihat dulu pihak-pihaknya. Oh, perbankan saya percaya nih. Oh, mungkin kalau nyambung ke pasangan juga, mungkin kalau misalnya pasangan bisa jadi juga seorang gitu yang mungkin juga perlu kita ini ya, kita
bukan khawatir, tapi maksudnya kayak kita mungkin juga harus hati-hati juga, apalagi masih di level pacaran gitu kan. Kita nggak ngerti ya Ya, perasaannya ya, kayak ya. gimana. Jadi kelihatan mungkin sekarang masih baik-baik aja, tapi besok gimana Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi double protection juga penting ya, Mas. Iya, Ke ya. ke siapapun gitu Ya, ke maksudnya. siapapun. Karena sebenarnya personal information yaitu informasi untuk kita. Yes, Untuk benar. kita saja seperti Benar. itu. Dan untuk pihak-pihak yang kita percaya. Nah, ini kata kuncinya pihak-pihak yang kita terpercaya nih, seperti itu, ya. Semalangnya kita gitu ya, kadang-kadang itu ya kita serahkan saja. Contohnya nih, kalau login di Instagram, terus kemudian kita pakai aplikasi pihak ketiga, apakah Anda setuju? Yes, setuju. Ya kan? Ya, kita Benar, next benar, aja tuh. benar. Kita next aja, nggak sadar gitu kan. Apakah pihak ketiga berhak mengirim email? Silahkan gitu. Padahal kan datanya terus mengalir di sana. Nah, mulai dari situ hati-hati. Nah, Benar. hati-hati. Oke. Karena kontrol itu di kita, ya, kontrol itu di kita Itu sebenarnya. termasuk kayak kalau kayak kita kayak download aplikasi-aplikasi gitu juga ya, Pak? Ya? Download aplikasi juga. Karena itu di kita harus sebenarnya harus lebih ini ya, lebih sering baca gitu ya. Oke. Baca pelan-pelan. Ya, misalnya zaman dulu ya. Kan zamannya Facebook ya. Oke. Facebook, terus kemudian ada aplikasi misalnya pengen Ketahuan main game ya, gitu. ini generasinya. Ya, kita ketahuan nih. Zamannya Oke, Facebook oke. gitu. Oke. Ada apa? Ada aplikasi. Terus begitu kata aplikasi gabung, terus si Facebook bilang, "Kita akan mau baca ya nama kamu, teman-teman kamu." Terus kan kita milih tuh next atau enggak. Sebagian orang akan berpikir, "Oke." Nah, Oke. ya seperti itu. Oh, nyambung di situ. Mm-mm. Berarti salah satu hal besar yang bisa kita lakuin untuk melindungi data dan informasi kita itu adalah literasi digital. Yes, betul. Berarti itu betul ya? Tapi literasi digital itu lebih ke arah awareness ya. Siap. Aware kalau data ini privasi, data ini bukan countermeasure. Bukan satu cara untuk mengetahui pola-pola serangan. Kalau seperti itu kita belajarnya di cyber security. Jadi nanti ada ilmu cyber security itu bukan mikirin ilmu yang nge-hacking gitu ya, kayak gimana kayak film-film di pojokan gelap gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi juga kita belajar pola-polanya seperti misalnya ada telepon, kemudian ditelepon, Pak pin-pinnya Pak, nah misalnya OTP-nya Pak, nah kayak gitu. Itu kan kita pelajarinya dari cyber security ya. Karena pola-pola tersebut sudah kelihatan. Ya, pola-pola tersebut sudah kelihatan. Dan yang kedua, selain literatur digital ya, net ethic. Etika berinternet. Oh, netetik. Iya. Oke. Ya, kenapa? Karena kebanyakan beberapa itu terlepas dari mungkin kita pernah sekolah S1, S2, S3 gitu. Banyak beberapa orang yang kelepasan di media sosial. Ya, kelepasan di media sosial. Balik lagi ke kontrol ya. Iya, ke Sulit kontrol banget rasanya kita. zaman Jadi sekarang tuh. kita di media sosial kelepasan. Nggak taunya kita mengemukakan lokasi, mengemukakan rumah, mengemukakan aktivitas kita ya. Misalnya lagi piknik aja. Nah, iya, Lagi itu bener piknik tuh. banget. Kita buat story, kita lagi piknik nih gitu kan. Oke. Terus ada orang yang ngeliatin kamu lagi piknik. Oh, berarti kos-kosannya kosong dong. Gitu kan. Bener kan ya, kos-kosannya kosong ya. Kos-kosannya kosong. Kejadian kayak gitu. Makanya kalau teman-teman yang lagi piknik ditahan dulu pengen share story ya. Nunggu dulu beberapa saat gitu ya. Nunggulah sehari 2 hari pas kamu di kos gitu ya. Baru share the moment gitu. Jangan langsung instan. Ya, jangan langsung instan, ditahan dulu. Karena itu jadi pola juga. Salah satu pola yang dipelajari di cyber security itu, mereka pola. Kita vlog gitu. Ini UGM ya. Itu bisa jadi peta untuk mereka akses masuk ke maling gitu. Iya kan? Nah, gitu. Jadi bener-bener harus hati-hati ke depannya. Kita harus mengaktifkan keamanan ganda. Keamanan ganda itu udah sesuatu yang wajib untuk akun-akun yang sifatnya itu penting. Penting saya kan belum tentu penting di mbaknya ya. Misalnya kalau bagi saya email penting, maka email saya harus punya keamanan ganda. Keamanan ganda tuh kayak double gembok ya. Satunya username dan password, mungkin satunya lagi token SMS. Ya, sama seperti perbankan, keamanan ganda. Kalau itu kan sudah jadi standar di perbankan. Di kita kan belum. Nah, di sini mulai kita geser. Yuk kita mulai ya teman-teman UGM mulai, kalau ada sesuatu yang penting kasih keamanan ganda. Instagram penting kasih keamanan ganda. Yang kedua itu password. Kita harus mikirin selalu sesuatu konsep yang disebut dengan retensi. Segala sesuatu ada expirednya. Perasaan pun mungkin ada expirednya kan. Asik. Nah, ya kan? Lanjut. Nah, begitu itu terjadi gitu ya. Kita juga harus kasih retensi. Password misalnya 6 bulan sekali saya ganti.
Oke, Eh, benar. dan itu di timer aja, masukin ke mana, ke to do list gitu ya, di timer setahun sekali gitu ya, dan sebagainya. Itu yang kedua, harus ada retensi. Sama halnya kayak misalnya file kita sering share file ya. Share file, saking malesnya kita ngisi ngetik nama orangnya, biasanya kita langsung share link untuk semua bisa lihat, semua bisa edit. Nah itu juga kalau misalnya udah nggak kepake, ditutup juga gitu ya, karena kejadian-kejadian misalnya artis-artis atau apapun itu yang ke ke apa namanya, kalau saya boleh bilang itu kebuka aksesnya, itu juga karena mereka lupa nggak nutup. Oke. Nah jadi selalu ada expiration, itu yang kita sebut retensi. Yang ketiga, ya, password nih ya, password akses itu jangan sama semua ya, seperti itu ya, jangan sama semua ya, jangan kasih misalnya tanggal lahir, oke. Nama mantan pacar ya. Ya kalau nama mantan pacarnya ada 10 gitu ya. Kalau cuma satu, Kalau 10 bisa ganti-ganti iya, ya, Pak. kalau Ya? misalnya bisa ganti-ganti, kalau cuma satu kan. Nah, gitu. Jadi harus buat satu password yang unik juga. Oke. Yang orang itu nggak bisa figure it out gitu ya, seperti itu. Dengan panjang yang cukup, kasih karakter-karakter yang agak unik ya. Terus nomor 2 di rotasi kan ya. Nah, Oke. seperti itu. Jadi kira-kira sih 3 hal itu sih yang paling penting ya. Yang paling 3 hal itu yang paling penting. Iya, oke, setuju banget sih, karena terutama yang tentang ini ya, apa kita ganti-ganti password tuh kadang-kadang kan kita udah kayak ya udah gitu aja sampai bertahun-tahun password tuh kayak Iya, gitu. sama. Tapi kadang juga ganti-ganti password bikin pusing juga kan suka kayak kebalik-balik gitu loh. Iya, makanya harus ada kriteria yang kita sebut dengan sistem informasinya itu sepenting apa. Yang tadi ya, yang Bapak bilang Yes, tadi. kalau Oke. itu cukup penting gantilah sering. Tapi kalau misalnya itu nggak penting ya nggak apa-apa. Passwordnya sama pun nggak apa-apa. Kan biasanya orang nih supaya nggak ribet gitu ya. Password disamain semua gitu ya. Nah, kalau itu sistemnya nggak penting nggak apa-apa. Karena begitu bocor satu dan itu penting, semuanya sama, kelihatan. Benar. Nah, semuanya Oke. kelihatan seperti itu. Dan yang terakhir tuh, yang paling penting nahan-nahan diri deh kalau pengen sharing-sharing. Iya. Nahan-nahan diri kalau pengen sharing. Pengen sharing apapun yang terkait dengan personal tuh yang bisa menunjukkan itu siapa saya, tahan diri dulu. Ya, seperti Oke. itu. Perlu diingat ya kawan UGM semua, mulai sekarang kita harus lebih bijak dan lebih apa ya istilahnya tuh menahan diri kita untuk membagikan apapun yang itu sifatnya personal atau bisa dikonsumsi untuk publik. Yes, Nah, betul. Pak Ridi, terima kasih banyak. Ini obrolan kita seru banget hari ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Oke. di keamanan data atau apapun yang lebih menyenangkan gitu. Oke. Dan kawan UGM semuanya, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kita. Jangan lupa juga kalau kalian mendengarkan podcast kita untuk di-share di sosial media kamu supaya lebih banyak yang nonton dan kita semakin semangat untuk bikin podcast selanjutnya. Terima kasih. Thank you.